sorry ass DJ. You can get some. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini masih di muka yang sama, wajah yang sama, tapi di hari yang berbeda, yaitu sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 30 Mei 2020, end of month ya, akhir bulan ya. Dan sekarang saya mau unboxing, mau rakit RXF 125 Open warna biru ini di belakang saya ya. Siapa yang mau silakan aja langsung WhatsApp ke saya ya. Tapi jangan lupa sebelum kita unboxing, saya minta bantu dulu, silakan subscribe channel YouTube Mini Mini Moto ya. Silakan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan dari channel YouTube Mini Mini Moto apa aja yang terbaru, dan silakan juga like and share. Oke? Kita langsung aja rakit, dan seperti biasa saya ditemani dengan tim saya di sini di belakang ya. Ada Gentra, langsung buka. Ada Anton juga. Ya, kita langsung unboxing, kita langsung rakit. Dan nanti kalau suasana keadaan di sini cerah, kita akan langsung test ride. Tapi kalau misalkan hujan, test ride-nya nanti to be continue ya. Oke? Jangan lupa silakan pantengin terus di channel YouTube Mini Mini Moto, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai dicepetkan videonya, tonton sampai habis. Jadi ini semoga bermanfaat buat para konsumen yang mau beli RXF 125 Open tapi pengen dirakit sendiri. Nah, apa aja sih kelebihan kalau misalkan dirakit sendiri di rumah? Nah, kelebihannya tentunya ongkir pengirimannya akan lebih murah ya. Jadi kalau sudah dirakit dan belum dirakit itu beda ya, karena kalau hitungannya kalau misalkan dikirim pakai ekspedisi itu dihitungnya kilogram kalau dalam peti ya. Kenapa sangat murah? Karena mungkin bisa ditumpuk-tumpuk gitu ya. Tapi kalau sudah dirakit itu nggak bisa ditumpuk-tumpuk, jadi ongkirnya agak mahal sedikit gitu ya, seperti itu. Ini informasi aja. Jadi kalau misalkan masih dalam box belum dirakit itu bisa menghemat sedikit ongkos kirim. Oke, kita langsung aja lihat RXF 125 Open warna biru. Nah, seperti biasa ini kita bongkar dulu. Tadi sudah dibongkar untuk dusnya, dan ini kita bongkar peti besinya atau rangka besinya. Nah, ini rangka besinya juga bisa bermanfaat nih kalau misalkan mau dibuat apa juga bisa ya, rangka besinya. Nah, ini kita lagi bongkar dulu, dan di sini kita pisahkan dulu ya. Nah, ini spakbor depan. Terus ini ada suspensi depan upside down. Ada akinya kita pisahkan. Itu ada ban depan. Dan di sini kita lihat ada as juga kita copot, as roda. Terus ini ada tuas transmisi ya. Nah, ini as roda depan kita copot. Terus itu yang diikat itu masih ada yang diikat, itu ada tutup upside down depan sama toolkit ya. Terus ini di sebelah sini ada tutup piringan cakram depan. Di sini ada step kiri kanan. Nah, nanti kita bongkar semua. Nah, ini stepnya dibongkar, semuanya tadi diikat di body ya. Nah, ini ada standar samping. Terus, nah ini dikumpulkan dulu. Ini tutup piringan cakram. Nah, ini ada tutup upside down dan toolkit.
Seperti biasa, kalau alat-alat untuk perakitan, siapkan aja kunci-kunci secukupnya, dari mulai kunci pas, kunci ring, kunci sok, dari mulai ukuran 10 sampai ukuran 19 disiapkan, termasuk kunci L juga ya, sama obeng, sama gunting atau cutter. Dibuka ini peti besinya, bautnya, lalu kita angkat ya, amankan dulu rangka besinya. Nah ini, kalau sudah diangkat seperti ini, nanti tinggal seperti biasa siapkan bantalan untuk mempermudah. Kalau nggak ada bantalan ya pakai standar pedok juga bisa untuk mempermudah perakitan. Nah itu ada tali-tali juga, ini diputuskan dulu, itu pengikat ban ke box tadi. Nah ini RXF 125 open warna biru. Nanti seperti apa mulai perakitannya, biar para calon konsumen yang mau rakit sendiri bisa lah ya. Apalagi yang sudah terbiasa bermain otomotif, bermain trail, pasti yakin bisa lah. Nah oke. Kita langsung angkat ke atas dulu unitnya. Nah diangkat, dinaikkan, nah seperti ini. Nanti memudahkan untuk perakitan. Nah ini disarankan kalau misalkan mau merakit unit RXF 125 open ini, disarankan bisa ada 2 orang ya, supaya bisa bantu-bantu untuk mengangkat. Kalau sendirian itu agak kerepotan ya. Oke, kita mulai rakit dari depan dulu ya, seperti biasa. Kita dari depan dulu, dan kita lihat di sini ini stangnya. Nah stangnya ini diikat di sini. Kalau misalkan bawaan dari box itu stangnya diikat di sini ya, di rangka, di sasis sebelah kiri. Seperti ini. Untuk mulai perakitan, kita nanti akan diawali dengan pemasangan stang dulu ya. Stang. Dan ini untuk dudukan stangnya, ini dikeluarin dulu bautnya. Nah, ini ada dudukan stang tadi ya, pakai kunci L, kunci L nomor nomor 6 ya, kunci L nomor 6. Lalu setelah pemasangan stang, nanti kita pemasangan spakbor depan. Setelah pemasangan spakbor depan, langsung pemasangan upside down depan ya. Lalu ke roda dan ke rem, nanti lanjut ke bagian belakang. Posisi stang ini masih dalam terbungkus, jadi kita buka dulu bungkus plastiknya supaya memudahkan perakitan. Dan di sini nanti ada banyak sekali kabel-kabel, ada kabel kelistrikan, ada selang rem, ada kabel kopling, ada kabel gas. Nanti ini pemasangannya harus rapih tanpa mengganggu kemudi ya. Jadi nanti pemasangan kabel-kabelnya di belakang papan nomor. Jadi nanti kelihatannya rapih gitu, nggak kelihatan. Nah seperti ini, jadi putar-putar dulu, dilihat seperti apa pasnya. Dan nanti kayak handle rem nanti dipas-paskan, kalau misalkan kurang atas kurang bawah tinggal dikenorin bautnya, disetting lagi. Nah kita sekarang mau coba dulu pasang stang. Nanti setelah pasang stang kita atur posisi kabel-kabel atau selang-selang di sini seperti apa bagusnya, rapihnya. Lalu ke pemasangan spakbor dan langsung ke pemasangan upside down. Nah setelah dipasangkan, pastikan juga ini pemasangan stang kiri kanannya harus sama, jangan sampai terlalu kiri atau terlalu kanan, dan kencangkan bautnya dengan menggunakan kunci L ukuran 6. Nah kencangkannya ini, cara pengencangannya harus merata ya, jangan sampai pengencangannya tidak merata dan akan mengakibatkan misalkan kurang bagusnya atau misalkan terjadi kerusakan di dudukan stang. Jadi harus merata kalau mau nyilang, seperti menyilang gitu ya, kalau misalkan mau pemasangan, mau pengencangkan.
Nah, sambil menunggu pemasangan stang, nah kita di bawah lakukan pemasangan spakbor depan, dan di sini di spakbor depan ini menggunakan 3 baut ya. 3 baut ini bautnya baut 10. Jadi gunakan kunci sok atau kunci T atau kunci Y, kunci ring bisa ya, baut 10. Kalau bagusnya sih pemasangannya membuka bautnya itu pakai kunci sok atau kunci T. Jadi biar baut-bautnya itu tidak tidak rusak atau tidak mudah gundul lah, gitu, seperti kalau bahasa ininya ya, bahasa bengkelnya. Nah, setelah kita buka bautnya lalu kita pasangkan spakbor. Nah, spakbornya ini masih dalam posisi terbungkus. Nah, dan di sini para subscriber dan para liker. Jadi kalau di ini ada kayak apa namanya, stripping ya. Ini stripping. Nah, ini ada laminasi warna putih. Kalau dulu itu kan pakai semacam kertas gitu ya, laminasinya. Jadi ini kalau misalkan nanti sudah sampai di konsumen, kalau mau lebih bagus ini diambil aja, disebet, dicopot aja ininya laminasinya. Ini untuk mengamankan stikernya aja. Seperti itu. Dan ini di atas kita merapikan dulu merapikan kabel-kabel. Ini ada kabel starter, ini ada kabel kopling, dan ini ada selang rem, ada kabel gas. Nah, ini buat para penonton atau para subscriber, silakan ini lihat cara merapikan kabel-kabel kelistrikannya. Silakan menggunakan tali ripet. Nah, tali ripet seperti ini banyak digunakan supaya bisa merapikan kabel-kabel. Kalau misalkan biar lebih rapi dipotong, nah seperti itu. Itu banyaklah dijual di toko-toko atau di warung-warung juga banyak. Setelah kita beres pasang stang, lalu kita tadi pasang spakbor, dan setelah spakbor terpasang, lalu kita pemasangan suspensi depan ya. Ini suspensi upside down. Nah, ini kita lagi bongkar dulu. Ini masih terbungkus suspensi upside down-nya. Masih terbungkus. Kita nanti langsung pasangkan. Nah, kita mulai pemasangan untuk upside down suspensi depan yang sebelah kiri dulu ya. Nah, ini yang sebelah kiri menggunakan yang atasnya itu menggunakan kunci L1, ukuran kunci L6, dan bawahnya ini kunci L5. Nah, ini sudah masuk, tinggal mengencangkan bautnya. Yang bawah ini menggunakan kunci L5 2 baut, dan yang atasnya ini menggunakan kunci L6 ya 1 baut. Dan nanti untuk pemasangan suspensi yang sebelah kanan ini harus sama ya, ukuran ketinggiannya harus sama biar nanti enak dikendarainya. Nah, kita nanti satu lagi kita akan pasangkan suspensi upside down depan. Kita kencangkan dulu yang sebelah kiri, nanti langsung lanjut ke pemasangan yang sebelah kanannya ya. Nah, di situ ada baut kunci L6 dan kunci L5 ini dikenorkan dulu, putar ke kiri. Nah, ini kan karena posisinya rapat, jadi harus dibantu menggunakan pengungkit ya. Pengungkit ini bisa dibantu pakai obeng juga bisa, supaya bisa agak masuk, supaya memudahkan masuk suspensi. Nah, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah. Ukurannya harus sama dengan yang sebelah kiri. Bagusnya sih menggunakan semacam sigmat atau alat pengukur supaya pemasangannya pas. Tapi karena di sini sudah terbiasa pemasangannya, jadi sudah punya ukuran.
setelah pemasangan dianggap sudah rata antara kiri dan kanan suspensi, lalu kita tinggal mengencangkan baut-bautnya. Gunakan kekencangan dengan kalau misalkan bagusnya sih kalau di pabrik-pabrik menggunakan kunci momen, dan tapi kita ini tangannya sudah punya momen sendiri. jadi pemasangan baut ini jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang bisa patah bautnya, jadi harus punya ukuran. Kalau pakai kunci momen kan ada ukurannya gitu ya. Tapi ini sudah terbiasa juga, jadi pemasangan juga cukup kencang dan tidak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang ini berakibat fatal juga, nanti bautnya bisa patah. Nanti setelah pemasangan spakbor, kita pemasangan suspensi depan upside down, lalu kita lanjut ke pemasangan roda depan. Roda depan sekaligus pemasangan kaliper rem cakram depan ya, serta tutup piringan cakram atau tutup disc brake. Nah itu ada. Nah di sini kan kalau kemarin di RFZ Jaguar itu ada bos untuk as roda itu ada 2. Nah kalau di sini di RXF 125 Open itu bos as rodanya ada 1 karena bos as roda satunya ini nempel di sini. Nah, dulu pernah si Anton tuh, wah nggak ada bosnya 1 katanya, dia nyari-nyari beli dulu. Tahu-taunya nempel di sini. Ya kita langsung, nah itu roda depannya dicopot dulu, tutup pengaman. Sambil menunggu pemasangan ban. Kalau pemasangan ban ini mudah sama 1 orang. Dan itu yang di belakang si Anton lagi masang penyangga cover body ya. Penyangga cover body kiri kanan. Nah ini kita pasang roda dulu. Pasang as roda. As roda ini menggunakan kunci 17. Nah ini baut-bautnya, dan itu dan ini nanti untuk sebelah kanan ini bos as roda sebelah kanan. Kalau yang tadi sebelah kiri ini pakai ini ya. Nah di sini ada nempel di sini. Ini ban depannya ring 17, ban depan ring 17. Peleknya ini pelek pakai warna hitam dop, dan untuk jari-jari ini menggunakan jari-jari dan pelek lubang 32 ya. 32. Jadi kalau pada umumnya kalau motor-motor trail itu kan lubangnya 36. Jadi buat yang mau dimodifikasi menggunakan ring 19. Jadi ini RXF 125 Open ini standarnya kan ring 14-17, ini wheelset 14-17. Kalau mau dimodifikasi, di upgrade ini bisa sampai ke wheelset 16-19. Dan kalau misalkan mau lebih bagus itu cari peleknya yang mempunyai lubang 36, lubang jari-jarinya biar pas. Karena kalau misalkan lubangnya tadi nyari yang lubangnya 32, bukan 36. Kalau misalkan lubangnya 36, nanti harus diatur, ada yang bolong 4 lubang. Dan itu juga nggak masalah sih sebetulnya. Cuma asal bisa aja pemasangan yang kelihatannya lebih rapi. Cuma kalau lebih detail kurang enak dipandang gitu. Kalau misalkan lubangnya 36, sementara di tromol lubangnya 32, berarti ada yang disisakan 4 lubang. Nah ini kita bongkar dulu. Ini ada tutup stang, ada selang tutup tutup tank bensin. Nah itu ada tutup pengaman suspensi depan, upside down, ada toolkit. Nah tadi pemasangan roda sudah. Nanti ini kita mau pasang dulu tutup upside down kiri kanan.
Nah, ini fungsinya tutup upside down ini supaya untuk mengamankan suspensi depan ini tidak kena kerikil atau benda-benda tajam di jalanan. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ini gitu ya. Nah, kita pasang dulu. Nah, ini pemasangan suspensi depan upside down, pemasangan roda sudah beres, tinggal kita pasang rem kaliper cakram depan. Nah, ini tadi tutup disc brake-nya. Di sini untuk rem cakram depan menggunakan kunci 10 ya. Ini menggunakan 2 baut untuk penahannya. Nah, ini untuk pemasangan rem cakram. Nah, kalau sudah masuk tinggal masukin 2 baut dan kencangkan. Nah, sudah pasang kaliper rem cakram depan. Lalu kita pasangkan papan nomor depan, dan di sini harus rapi pemasangannya karena kalau misalkan tidak rapi kan nggak enak dilihat ya. Nah, ini. Nah, setelah pemasangan papan nomor depan sudah beres, tinggal kita sekarang pasang baut suspensi belakang ya, baut bawahnya karena ini kan belum terpasang. Dan seperti biasa ini jangan ketinggalan juga untuk selang udara, ada selang ablas, selang udara ini harus diamankan dulu, dicek dulu ya mana posisinya. Nah, seperti ini ada selang, ini selang udara dan ini masih diikat ya. Nah, bisa supaya bisa lebih jelas. Nah, ini masih diikat. Nah, ini kenapa diikat? Kenapa diikat? Ini supaya pada saat dalam box ini tidak tumpah oli mesinnya, karena ini mesinnya sudah pakai oli. Jadi ini kan lubang udara. Jadi diikat, dan ini harus dibuka ikatnya supaya udaranya bisa terbuang bebas dari dalam mesin keluar. Kalau tidak diikat, ini resikonya cukup lumayan fatal. Nanti udaranya tidak bisa keluar dari dalam mesin dan akan menembus seal-seal yang ada di mesin udaranya, dan akan kemungkinan akan menjebol oli seal dari misalkan dari girante atau dari magnet atau dari seal kickstarter. Kalau ininya nggak dibuka, itu dampaknya. Jadi itu harus dibuka dulu nanti ya. Nah, ini kita pasang baut suspensi belakang. Nah, untuk pemasangan baut suspensi sudah beres dipasang, bautnya sudah dikencangkan. Terus tadi selang udara dari mesin sudah dilepas. Terus kita langsung pasang ini ya, selang tutup stang. Nah, di sini selang tutup stang tinggal dipasang, dibungkus. Selanjutnya nanti ini untuk tutup tangki dipasang ini ya, dipasang selang. Ini di sini juga ditutup tangki ini kan ada saluran, ada lubang udara. Jadi lubang udara supaya bensinnya itu bisa turun ke bawah. Kalau nggak ada lubang kan nggak bisa ada udara. Nah, seperti itu. Sudah beres ini untuk pemasangan untuk rakit RX 125 open. Tadi ini jangan lupa dicek ulang baut swing arm. Step sudah dipasang. Nah,
Nah, ini transmisi tuasnya sudah dipasang juga, step sudah dipasang, standar sudah dipasang. Kita tinggal coba nyalakan mesinnya ya. Nah, sebelum kita tes engine dinyalakan, kita pasang dulu akinya. Nah, ini akinya masih baru, kita buka dulu akinya seperti biasa. Nah, ini akinya dalam kondisi baru. Ini aki kering, tapi jangan lupa aki kering juga ini ada air akinya ya, cuma ditutup permanen. Cara pemasangan air akinya seperti ini. Nah, di sini air akinya dibuka. Nah, lalu dimasukkan. Nah, seperti itu, lalu dilubangi atasnya supaya ada udara dan air akinya bisa masuk ke dalam aki sampai habis. Seperti ini ya. Nah, biar kelihatan. Ini air akinya sampai masuk semua. Air akinya sampai masuk semua. Nah, setelah masuk air akinya semua, kita tutup lubang-lubang air akinya. Nah, seperti itu. Ini sudah siap dipakai akinya. Setelah akinya tadi sudah diisi air aki, sudah dibuka. Nah, sekarang kita pasang kabel akinya dan juga diisi bahan bakar ya. Isi bahan bakar dan juga dipasang akinya. Jangan lupa untuk pemasangan kabel aki, untuk kabel positif dan kabel negatifnya jangan tertukar ya. Jadi kabel positif warna merah itu dipasang di aki positif dan juga kabel negatifnya dipasang di posisi aki negatifnya. Seperti itu. Nah, untuk kabel negatifnya jangan lupa harus terpasang sesuai kabel aki negatif dan positif. Jika sudah terpasang untuk aki dan bahan bakar sudah diisi, kita pasang lagi joknya. Cara pasang joknya, buka aja dulu Ton, buka aja dulu. Nah, cara pasang joknya ini agak masuk ke depan ya. Nah, ini ada lubang ini masuk ke baut yang sebelah sini. Nah, dorong ke depan. Nah, kalau sudah masuk, tinggal pasang baut. Ini menggunakan kunci L. Nah, di bawah ya. Di bawah pasang baut. Menggunakan kunci L6. Nah, sebelum kita tes, kita cek dulu oli mesinnya. Tak, cek oli mesin tak. Nah, ini oli mesin, kita buka dulu tutup oli mesinnya. Meskipun ini udah diisi dari pabriknya, tapi kita juga wajib untuk pengecekan oli mesin. Karena kalau misalkan oli mesinnya ternyata tidak ada, ini akan berakibat fatal ya. Dan kita coba cek dulu oli mesinnya. Nah, oli mesinnya di sini terlihat udah ada oli mesin dan sesuai ukurannya. Berarti oli mesinnya sudah aman.
kembali oli mesinnya, tutup oli mesinnya, dan kita lakukan cek engine. Untuk starter seperti biasa ini ada saklar. Nah, saklar ininya ke depan. Untuk ini kurang kelihatan ya, agak gelap. Nah, di sini ada saklar ke depan. Langsung kita tes. Coba di starter. Udah nyala ya. Nah, ini perlu di setting sedikit untuk karburator, untuk langsamnya. Cuknya ke atas kayaknya. Nah, ini udah nyala ya. Sudah nyala. Nanti kita coba tes drive. Sorry, it's DJ. You can get some. Sorry, it's DJ. Udah beres, normal, kaki-kaki normal, engine normal. Jadi enak, udah siap di booking. Oke guys, jadi kita tadi dari mulai unboxing sampai kita rakit RX 125 Open warna biru, dan langsung barusan saya coba tes, tidak ada masalah, engine-nya oke, kaki-kaki oke, pengereman oke, suspensi oke. Jadi tandanya ini unit RX 125 Open sudah siap di Minang. Ayo, siapa yang mau Minang RX 125 Open warna biru, silakan langsung aja kontak saya di WhatsApp di 081 3205 84025. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share juga ya. Oke, salam Mini Motor. Sorry, it's DJ. You can get some.